aku perkenalkan dulu ke materi pada malam hari ini, yaitu Kak Hamidah Eka Safitri. Beliau ini adalah muslimah influencer yang Masya Allah banget. Kebetulan beliau juga merupakan runner-up Putri Hijab 2020 dan aktif juga di Instagram. Masya Allah ini sudah jadi beberapa brand ambassador ya Kak. Masya Allah isi kegiatan mudanya dengan hal-hal yang positif. Langsung aja, tema malam hari ini kita tentang stay halal sebelum ada hilal. Menanggapi tentang tren dispensasi nikah Kak Hamidah. Kepada Kak Hamidah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, luar biasa ya kesempatan pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau terima kasih dulu ke Kak Katrina. Katrin ya, panggilannya Kak Katrin. Oke. Terima kasih Kak Katrin dari tadi yang sangat luar biasa telah memimpin atau memandu jalannya Zoom kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, sungguh bahagianya aku pada malam hari ini berada di tengah-tengah teman-teman sekitar 232 peserta. Ini kalau dikumpulin dalam satu ruangan, jumlahnya udah sangat lumayan banyak dan rame banget pastinya. Dan pada malam hari ini aku bisa berbicara, bisa sharing sama teman-teman, itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Dan teman-teman kembali mengingatkan, kita sekarang masuk ke dalam bulan Rajab ya, di mana salah satu bulan yang istimewa, dan di mana tandanya kalau kita udah masuk bulan Rajab nih teman-teman, berarti kita sebentar lagi akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan yang paling pertama aku mau remind adalah gimana hutang puasanya. Apakah udah pada lunas? Kalau udah lunas, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau udah terbayar, alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau belum, yuk sama-sama di sisa waktu sebelum Ramadan kita selesaikan hutang-hutang Ramadan kita. Gitu ya teman-teman. Udah pada lunas? Alhamdulillah nih udah ada nih yang respon. Syafid Mahzan, Masya Allah, sudah pas bulan Syawal, Masya Allah nih. Ini luar biasa teman-teman, yang luar biasa. Udah menyelesaikan, udah mengkodok puasanya. Kalau yang belum, masih ada sisa waktu, jadi jangan dilupakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, udah semua ya. Dan sholawat teriringkan salam teman-teman, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkah dari mukjizatnya lah yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Kalau kita replay ke belakang, kita flashback ke belakang, kita coba deh dari awal, mukjizatnya Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Nuh hanya bisa dirasakan oleh umatnya pada saat itu saja. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad bisa kita rasakan sampai detik ini. Apa teman-teman yang bisa kita rasakan? Yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencantumkan dalam ayatnya, dalam kalamullahnya, bahwasanya Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita semua adanya di forum ini adalah salah satu bentuk bagaimana atau salah satu bentuk ikhtiar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena tidak mudah menyisihkan waktu di akhir pekannya, di akhir weekend, di mana teman-teman capek bergelut dengan pekerjaan mungkin, dengan kuliahnya, dengan sekolahnya, atau dengan aktivitas-aktivitas yang lain, dengan pekerjaannya, tapi masih bisa menyempatkan waktunya di akhir pekan untuk kembali bersama-sama merimain, mengingat kembali, sharing, belajar lagi. Itu adalah satu hal pencapaian yang sangat luar biasa. Dan insya Allah, apa yang kita lakukan pada malam ini adalah dicatat semua perbuatannya oleh malaikat sebagai catatan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman,
Rasanya pada malam hari ini adalah kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Aku mau lihat lagi nih temanya. Karena yang aku ingat itu adalah tentang halal pokoknya gitu ya. Stay halal sebelum ada hilal. Nah, ini temanya keren banget gitu kan. Stay halal sebelum ada hilal. Jadi teman-teman, qadarullah, aku baru tahu ini beberapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu gitu ya. Dikabarin sama salah satu tim Jovisa yang Masya Allah, gimana nih Kak? Waduh gitu kan. Kalau teman-teman Jovisa ini udah hafal banget nih sama yang halal-halal gini. Jadi aku cuman sharing aja malam ini dan sama-sama mengingat kembali gitu supaya menjadi remind untuk teman-teman dan juga remind untuk diri aku sendiri. Karena aku yakin teman-teman Jovisa ini udah jauh lebih paham, lebih gapah gitu ya tentang hal kehalal-halalan gitu. Entah itu baik pasangan, entah itu baik dari segi makanan, dari segi pekerjaan, pokoknya semua yang halal-halal insya Allah udah gapah gitu lah ya teman-teman. Nah, stay halal sebelum ada hilal. Jadi teman-teman, aku inget banget beberapa kejadian-kejadian belakangan ini yang mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, bagaimana sangat miris banget, bahkan sampai kadang tuh, ya Allah, meraung gitu, kayak hati ini berkecamuk. Bagaimana enggak? Kita lihat berita, teman-teman udah tahu belum nih, ada berita anak kecil usia 8 tahun memperkosa anak TK. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un banget itu ya, terjadi di Pulau Jawa. Tempatnya saya agak sedikit lupa gitu. Dan itu pada saat tahu berita itu rasanya, ya Allah, innalillahi banget, anak SD yang dimana dulu kita tuh masih SD di Mojokerto. Nah tuh bener, terima kasih Kak Ina udah ngasih tahu di Mojokerto. Nah dulu kita pas SD teman-teman main sesama teman laki-laki perempuan, main petak umpet, main tali, main kesana kesini, itu biasa aja. Dan sekarang diculik anaknya, kok bisa-bisanya diperkosa, anak umur 8 tahun memperkosa anak TK. Itu kan miris banget. Terus lagi yang baru-baru kejadian juga apa teman-teman? Usia remaja awal, usia belasan tahun, hamil besar diperkosa oleh 4 kakek-kakek. Itu apa tandanya teman-teman? Ya Allah, itu udah benar-benar kelakuan yang di luar batas ya. Innalillahi wa inna rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun banget gitu kan. Kenapa salah satu faktornya anak-anak bisa sampai memperkosa? Salah satu faktor ya teman-teman, karena adanya media elektronik yang berterbaran di mana-mana. Teknologi bertebaran di mana-mana. Handphone anak kecil bisa mengaksesnya. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan dari orang tua, dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, itu teman-teman. Itu kan miris banget gitu ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain yang tadi udah sempat teman-teman bahas. Seperti halnya kasus anak-anak SMP yang minta pengajuan pernikahan dini ke Kementerian Agama, ya bener ya, ke KUA, kantor urusan agama. Nah itu kan bener-bener di luar, astagfirullahalazim gitu. Apakah benar kita ini sudah masuk ke kehidupan yang benar-benar yang akhir banget dari zaman. Karena kalau akhir zaman aja, Rasulullah aja udah bilang kalau kita itu tinggal di akhir zaman. Dan kalau sekarang mungkin tuh udah yang kayak akhir gitu. Nah tuh, kemarin di IG lewat berita di Kediri ada, Masya Allah, banyak banget IG. Di berita setiap hari hampir berseliweran berita-berita pornografi, berita-berita perzinahan, berita-berita pencabulan, pelecehan, semua tuh udah bertebaran di mana-mana teman-teman. Dan itu kenapa sih faktornya? Ternyata kalau diambil benang merahnya, kenapa garis besarnya perzinahan terjadi di mana-mana, pemerkosaan terjadi di mana-mana, pelecehan, bahkan bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga udah berkecimpung dalam masalah yang sama. Ternyata kalau diambil benang merahnya adalah permasalahannya ada di sholat, teman-teman. Pasti orang-orang yang melakukan perzinahan, sholatnya pasti berantakan.
pasti sholatnya berantakan. Makanya kenapa di usia 10 tahun teman-teman sudah dianjurkan bahwasanya anak-anak 10 tahun tidak melaksanakan sholat maka harus dipukul. Nggak ada tuh istilahnya anak-anak 10 tahun yang tidak melaksanakan puasa harus dipukul. Enggak. Kenapa perintahnya sholat? Karena sholat menjadi salah satu benang merah. Karena sholat itu menjadi salah satu ibadah yang dimana ketika sholat kita bagus, maka insya Allah semua aspek dalam kehidupan kita akan baik-baik saja. Karena sholat itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil wal fahsya'i wal munkar. Wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalnya masalah-masalah kayak tadi perzinahan, pasti deh. Kalau kita tanya, gimana sholatnya? Pasti berantakan. Gitu. Karena kalau sholatnya rapi, sholatnya bagus, minimal 5 waktunya ada aja dijaga. Kita akan ada remind. Nginget Allah dari subuh ke zuhur. Kita udah mulai nih jam 9, jam 10, jam 11 udah mulai nih melakukan maksiat apa? Diingatkan lagi di waktu zuhur. Diingatkan lagi di waktu zuhur. Zuhur ke asar, ada senggang waktu, mulai berbuat maksiat, diingatkan lagi di waktu asar. Asar ke maghrib, begitupun maghrib ke isya, sampai isya ke subuh lagi. Gitu terus polanya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang ternyata masih banyak perbuatan zinanya, pasti bisa diambil kesimpulan sholatnya berantakan. Gitu teman-teman. Terus terkait dengan keimanan. Tadi kita udah bahas sholat. Gimana sih keimanan kita? Gimana caranya biar iman kita tuh tetap stay? Bukan berarti teman-teman, aku yang berbicara di sini adalah orang yang sudah sepenuhnya sempurna. Atau orang yang benar-benar dalam tahap keimanan yang sangat luar biasa, ketakwaan yang sangat luar biasa. Tidak. Aku hanya berkesempatan untuk sharing ke teman-teman. Saat ini, akulah yang berkesempatan untuk berbicara, untuk memberikan argumen-argumen, untuk kembali merimain teman-teman dan juga merimain diriku. Dan aku pun masih belajar di tahap yang bagaimana kita tuh bisa saklek dengan di tahap keimanan yang sangat luar biasa. Bahkan alim ulama tuh nggak bisa, mereka tuh akan ada di atas terus. Pasti mereka akan tergoyahkan. Makanya kenapa kita sering dengar syaitan yang menggoda kita, syaitan yang mengganggu kita adalah syaitan-syaitan yang juga taraf keilmuannya sesuai dengan kita. Semakin kita berilmu, maka syaitannya juga akan semakin berilmu. Semakin tinggi di level ulama, mungkin syaitannya juga di level ulama. Dan bagaimana agar iman kita kuat ketika kita berada di lingkungan yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, teman-teman, yang harus kita ambil lingkungan yang baik. Sekarang kita berada di sini, aku yakin salah satu bentuk ikhtiar teman-teman mencari lingkungan yang baik dengan cara teman-teman memfollow Instagram Jovisa, terus mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Jovisa, sampai belibet ngomongnya ya. Nah, itu adalah salah satu ikhtiar dalam rangka menemukan lingkaran-lingkaran yang baik. Karena kalau kita berada di dalam lingkaran setan, lingkaran itu kan bentuknya lingkaran, terus berputar. Tidak ada pola, tidak ada pintu untuk keluar. Kalau kita terus-terusan berada di dalam lingkaran setan, ya kita akan terus stuck di situ. Kecuali kalau kita punya tekad yang kuat untuk keluar dari lingkungan itu sendiri. Teman-teman, ketika kita merasa down, dan punya lingkungan yang baik, kita akan tersupport, kita akan punya chart, kita akan terchart kembali keimanan kita. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang salah, misal lingkungan kita adalah teman-teman yang mabuk-mabukan, lingkungan kita adalah teman-teman yang melalaikan sholat, kemudian lingkungan kita adalah teman-teman yang nggak peduli dengan ibadah kesehariannya, sholatnya lalai, ngajinya nggak pernah, apalagi puasa gitu ya.
ya pasti kita akan terbawa. Karena aku pun hidup di dua lingkungan, teman-teman, sebenarnya. Aku punya lingkungan dan aku tahu betul teman-teman yang memang mungkin ya pada hakikatnya Allah belum berikan kesadaran gitu, atau mungkin dia belum menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, yang setiap hari mungkin masih dekat dengan botol-botol minuman, homer, masih dekat dengan perjudian, masih dekat dengan perzinahan. Itu adalah hal-hal yang sering sekali aku temui. Dan bagaimana sikap aku menyikapi hal tersebut? It's enjoy. Nggak perlu jadi yang sangat sempurna. Sehingga ketika kita terlihat sangat sempurna, sangat soleha di hadapan mereka, mereka akan menjauh dari kita. Padahal sebenarnya kalau kita terbuka, kita welcome, kita it's okay, enjoy. Bergabung dengan mereka, mereka juga akan dengan biasa saja menerima kita. Mereka juga akan bisa menerima kita. Dan kita bisa masuk ke mereka. Bisa tidak usah memberikan petuah ya. Tidak usah menasehati dengan hal yang mabuk-mabukan tuh haram. Sholat tuh wajib. Kamu dosa nggak sholat. Kamu dosa membuka aurat. Tidak perlu, teman-teman. Teman-teman yang seperti itu, lingkungan seperti itu tidak perlu ceramah-ceramah, tidak perlu argumen-argumen yang mengatakan bahwa kamu dosa, kamu masuk neraka. Teman-teman yang seperti itu, butuhnya apa, teman-teman? Butuhnya kita kasih contoh aja. Kita ada di lingkungannya, ketika azan, kita sholat. Ketika mereka ngomong kotor, obrolan kotor tuh, kata-kata kotor tuh sering sekali terlontar dari mulut-mulut mereka. Kita masuk, nggak ikut dengan obrolan-obrolan mereka. Tetap katakan Masya Allah, ih hebat ya Masya Allah, ih subhanallah, ih alhamdulillah, astagfirullahalazim kalau kaget. Biarkan mereka secara nggak langsung sadar, wah ternyata mengeluarkan kata-kata seperti itu tuh lebih enak ya daripada kita mengeluarkan kata-kata kotor. Gitu. Nah, terus balik lagi tuh, gimana cara menetapkan atau setidaknya kalau kita tidak naik, keimanan kita berada di level yang sama gitu, nggak turun. Yaitu tadi yang pertama adalah punya support system, punya lingkungan yang baik, punya lingkungan yang selalu mengingatkan. Masya Allah, penyampaiannya nyaman banget. Silakan teman-teman berkomentar, atau mungkin ada yang mau menambahkan atau apa, nanti saya sampaikan di forum ini pada saat saya juga baca chatnya. Nah, teman-teman, bagaimana agar iman kita tidak tergerus dengan lingkungan yang salah? Lagi-lagi aku ingetin. Setelah yang pertama mencari lingkungan yang baik, yang kedua adalah jangan pernah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Jadi kita harus cari amalan yang bisa kita kerjakan secara terus-menerus. Cari satu amalan. Misalnya, kita terbiasa melaksanakan sholat duha. Atau kita terbiasa berzikir setiap sholat, ada zikir-zikir khusus yang kita amalkan. Nah, itu salah satu yang menjadi landasan kita atau penguat kita pada saat kita sedang lemah. Karena orang yang sedang lemah, orang yang lagi males, orang yang lagi down keimanannya, pasti akan tidak semangat dalam melakukan hal-hal kebaikan. Tapi kalau kita sudah bertekad, aku harus melakukan sebuah kewajiban untuk berzikir, misalnya astagfirullah 100 kali. Pada saat kita malas, tapi amalan itu sudah terbiasa dilakukan secara rutin terus-menerus, maka kita akan terpaksa melakukan amalan itu sehingga itu bisa men-charge. Kalau aku, teman-teman, ini boleh ya, bukan ria atau bukan sombong atau bukan pamer gitu. Tapi aku sebisa mungkin, berusaha semaksimal mungkin, berusaha dalam dua hal. Kalau satu hal ini baru-baru dilakukan. Apa yang pertama? Terbiasa untuk melakukan sedekah subuh seberapapun yang kita punya. Dan yang kedua, baca waqiah dalam setiap hari. Kan ada yang menganjurkan baca waqiah itu di waktu-waktu duha atau di waktu-waktu setelah salat subuh.
Nggak apa-apa, kalau bisa dilakukan itu, lakukan. Tapi kalau misalnya nggak bisa di waktu itu, terlewat, lakukanlah di hari itu. Yang penting dalam satu hari kita ada amalan istiqomah yang rutin kita jalani. Dan kalau itu terus-terusan kita jalani, pada saat kita lagi down, maka hal tersebut bisa nge-push lagi semangat kita. Itu yang pertama, cari lingkungan yang mensupport. Yang kedua, cari amalan yang istiqomah yang bisa kita jalani. Dan yang ketiga, cara untuk tidak tergerus dengan pergaulan-pergaulan yang sangat bebas, kendalikan diri kita. Nah, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, karena yang punya kendali sepenuhnya atas diri kita adalah diri kita. Ini kembali ke pemahaman akan diri kita. Jadi seberapa kenal kita dengan diri kita, maka segitulah kita bisa mengendalikan diri kita. Nah, itu 3 hal. Kalau kita bahas lebih tuntas lagi, lebih dalam lagi terkait dengan mengenal diri kita, maka pembahasannya akan sangat panjang, teman-teman. Karena di usia remaja awal, usia dewasa awal, ternyata banyak teman-teman di antara kita yang sebenarnya tidak mengenali jati dirinya. Sehingga dia nggak tahu kalau aku lagi down, kalau aku lagi galau, apa yang harus aku lakukan. Kalau aku punya masalah, apa yang harus aku lakukan tuh nggak tahu. Karena dia tidak mengenal sosok dirinya sendiri. Itu yang harus kita pelajari lagi. Bagaimana cara mengenal diri sendiri. Jadi bukan hanya nanti yang kita hafalin adalah dalil wala taqrabu zina. Sebenarnya orang-orang yang melakukan zina pun tahu gitu akan dalil itu. Tapi bagaimana pendalaman akan dalil itu sehingga kita bisa paham betul apa maksud dan esensinya dari dari ayat tersebut, maaf ya teman-teman. Dari Ar-Rod ayat 13 itu. Nah, kemudian setelah kita punya kekuatan untuk tetap berada dalam taraf iman yang kita miliki, setidaknya walaupun kita tidak bisa upgrade, kita tidak down, atau kita tetap berada di tengah-tengah, 3 hal itu tadi harus kita pegang. Dan bagaimana cara menanggapi diri ini saat ingin sekali berpacaran? Teman-teman, pada hakikatnya, pacaran itu bukan sebuah status ya, teman-teman. Tapi lebih ke perbuatan. Bukan hanya sebuah status, tapi lebih ke tindakan. Nih, teman-teman, apakah berholwat? Berholwat tidak boleh ya. Berholwat itu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan darah, yang bukan mahram dalam satu tempat dan tidak menimbulkan sebuah kemaslahatan. Nggak ada urgensinya nih. Dia berdua-duaan. Dan di tempat yang tidak ramai orang, di tempat yang sepi, di tempat yang gelap. Nah, itu disebut dengan berholwat ya. Berholwat. Kalau ikhtilat ini teman-teman, proses berbaurnya antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak sepi. Misalnya di dalam ruangan, kita sedang ada meeting antara laki-laki dan perempuan. Dan di dalamnya biasanya membahas hal-hal yang memang terkesan punya maslahat. Nah, tapi kita nih kadang terkecoh dengan hal tersebut. Kenapa terkecohnya? Terkadang kita membiasakan dan melumrahkan. Ya nggak apa-apa lah, orang nggak berdua-duaan kok, nggak cuma berdua, rame kok. Dan kita pun punya urgensi tersendiri, punya unsur yang membawa kemaslahatan, kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh, teman-teman. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakah wa
wa yuti'unallaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf, saling tolong menolong dalam perbuatan yang ma'ruf, yang baik, saling tolong menolong laki-laki dan perempuan, aulia uba. Itu kan? Nah, gimana maksud konsep ayat ini, teman-teman? Nggak apa-apa, laki-laki dan perempuan saling berkenalan, terus saling berkenalan, kemudian saling tolong-menolong, saling berdiskusi. Karena baru beberapa hari yang lalu, teman-teman, aku diundang oleh salah satu forum komunitas Islam, di mana anggotanya tuh anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa-mahasiswi, kemudian membahas tentang insecurity. Nah, teman-teman, ternyata pada saat sesi Q&A, tanya jawab, para teman-teman yang Ikhwan itu banyak yang bertanya, kenapa perempuan pada saat berorganisasi dominan lebih diam? Kalau ditanya lebih tidak mengeluarkan pendapat. Kalaupun ada hanya 1 banding sekian perempuan gitu misalnya. Kenapa? Padahal itu adalah forum yang dibolehkan. Forum yang dibolehkan dalam suatu organisasi berbaur antara perempuan dan laki-laki yang tidak berlebihan dan membawa unsur kemaslahatan, itu kan boleh. Kenapa justru tidak mengeluarkan apa yang seharusnya bisa menjadi kemaslahatan untuk banyak orang? Ternyata faktanya, apa teman-teman yang terjadi? Ternyata faktanya, perempuan ini sulit untuk mengeluarkan ide-idenya. Perempuan ini sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Banyak faktor kalau kita kulik lagi. Bisa jadi karena faktor mungkin teman-teman Ikhwannya yang kurang mensupport Ahwat, atau mungkin dari teman-teman Ahwat sendiri yang kurang mensupport teman-teman Ahwatnya, sehingga pada saat ada yang menonjol, diojok-ojokin, dipojokkan, atau direndahkan, dan lain sebagainya. Itu nanti faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi hal tersebut. Tapi faktanya, kenapa sih nggak mau gitu mengeluarkan argumen kita, mengeluarkan ide-ide kita, padahal itu adalah hal yang dibolehkan. Dan balik lagi tadi ke masalah yang awal. Bagaimana caranya ketika kita udah nggak sabar banget pengen pacaran? Doain aja, teman-teman. Boleh emang mendoakan. Menurut teman-teman boleh nggak? Menurut teman-teman boleh nggak kita mendoakan seseorang? Boleh nggak kira-kira, teman-teman? Boleh. Oke, boleh. Ini sepakat semua nih, boleh. Boleh nggak kira-kira kita mendoakan seseorang? Misalnya ada si Fulan. Saya suka banget sama si Fulan. Sehingga saya mendoakan si Fulan di setiap sepertiga malam saya. Atau di setiap sholat fardu saya doain si Fulan. Ya Allah, jodohkanlah saya dengan si Fulan. Ya Allah, karena si Fulan ini baik banget, bla-bla segala macam. Boleh nggak? Bener. Nggak boleh, katanya ada yang nggak boleh. Takut kecewa, lebih baik jangan, rencana Allah lebih baik. Bener. Tapi sebenarnya, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh, teman-teman. Karena kata Allah, ud'uni istajib lakum. Kata Allah, mintalah kamu, nanti akan aku kabulkan. Jadi minta aja sebelum ada larangan. Karena tidak ada larangan nih, belum ada. Karena kan hukum asalnya, semua yang ada
yang kita jalani pada saat ini hukum asalnya adalah boleh. Segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu itu boleh dilakukan sebelum ada hadis yang melarangnya. Dan kata Allah, "Ud'uni istajib lakum," berdoalah kamu, maka aku akan memberi gitu. Maka akan aku kabulkan. Jadi boleh teman-teman. Tapi mungkin untuk menghindari kekecewaan, ada yang bilang tadi, nggak boleh Kak, karena takut kecewa. Iya benar. Janganlah menghindari kekecewaan itu, karena ketika orang sudah berharap dengan maksimal gitu ya, berharap banget sama Allah, ya Allah, engkau kan baik pasti ngabulin, dan ternyata kata Allah, tapi jangan lupa teman-teman, sama kalamnya Allah, wa asa an takrahu syai'ah wa huwa khairul lakum. Nah, boleh jadi sesuatu yang nggak baik menurut kita, ternyata kata Allah itu khairul lakum, itu yang terbaik bagi kamu. Nah, itu makanya kenapa kita dianjurkan untuk janganlah berdoa menyebut nama seseorang untuk menjadi jodoh kita gitu misalnya. Karena takut kecewa itu, karena ada redaksi kata Allah, wa asa an takrahu syai'ah wa huwa khairul lakum. Lanjutan redaksinya, lanjutan ayatnya, wa asa an tuhibbu syai'ah wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi si fulan yang kata kita tadi baik banget, ternyata di awal doang. Ternyata pas ketemu doang, kata Allah, enggak kok, itu baiknya di depan doang, sebelum-sebelumnya doang. Nanti kalau itu jadi suami kamu akan diperlakukan dengan kasar. Akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak ya sekarang kejadian-kejadian KDRT yang terjadi. Nah, itu kenapa? Karena di awal udah manis banget. Ternyata pas dijalanin, nah ketahuan. Satu persatu dibuka oleh Allah sifat-sifat aslinya. Makanya kita nggak boleh maksa. Karena kata Allah, boleh jadi tuh, wa asa an tuhibbu syai'ah wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apapun yang kamu senangi, kamu cintai, ternyata itu nggak baik buat kamu, malah justru akan membahayakan diri kamu sendiri. Itu tadi kalau kita udah ngebet banget teman-teman pengen pacaran, apa sih esensinya misalnya? Apakah akan membawa maslahat untuk kita? Apakah akan membawa kebaikan untuk kita? Karena ada kisah yang sangat luar biasa, teman-teman. Kisah dari anaknya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Boleh berharap, tapi jangan maksa. Ya benar, boleh berharap, tapi jangan maksa. Karena itu tadi, nggak boleh kita mendikte Allah. Itu kan sama aja mendikte Allah. Padahal boleh jadi siapa sih kaum laki-laki yang banyak diidamkan oleh perempuan? Siapa teman-teman, boleh dibantu? Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Iya benar. Misalnya siapa ya tokoh? Saya bingung nih. Husain. Oh, Husain yang sering di TikTok itu ya. Misalnya kalian berdoa, ya Allah, pengen Husain gitu misalnya, ya Allah semoga kamu berjodoh dengan Husain, bla 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 segala macam lah ya. Itu kan doanya fansnya para ukti-ukti itu kan Husain gitu. Paul Walker, nah ini nggak ngerti deh saya nih. Nabi Yusuf jangan dibahas lagi. Masa kita berdoa minta Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kan udah bukan di zaman kita gitu. Itu nggak akan mungkin terjadi. Aliando deh mungkin bisa kita, ya Allah pengen banget Aliando. Terus tiba-tiba dikasih jodohnya tadi itu si Husain. Udah misalnya nih teman-teman menganggap Husain itu ganteng, soleh, bla 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 segala macam. Sedangkan yang tadinya nganggap si siapa namanya Aliando tuh cuman gantengnya aja, minta gantengnya aja. Ternyata nggak Allah kasih Aliando, ternyata kata Allah udah kamu mendingan sama si Husain aja gitu. Nggak tahu gitu. Makanya itu tadi kenapa kita dilarang berdoa untuk, bukan dilarang, dianjurkan untuk tidak menyebut nama, karena jangan sampai doa itu justru malah membuat mendikte Allah, atau justru malah doa itu nanti menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita. Nah, balik lagi teman-teman tadi ke ceritanya anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang taat. Sosok yang taat banget, kalau perang dia ikut perang. Kalau ada hal-hal yang dia harus
berjuang di paling depan, dia berjuang di paling depan. Terus, tapi ada satu hal yang membuat si Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq ini lemah dalam beribadah, dalam berbuat baik. Apa ternyata teman-teman? Ada sosok perempuan bernama Atika yang membuat sosok Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq ini lemah. Sehingga kata ayahnya, kata Abu Bakar apa? Wahai Abdullah, kalau memang si kehadirannya Atika ini justru malah melemahkanmu dalam hal ibadah, maka ceraikanlah. Disuruh ceraiin, teman-teman. Karena ternyata cintanya ini bukan cintanya karena Allah. Karena kalau cinta karena Allah, maka akan mendekatkan kita dengan Allah, bukan justru menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Setuju, teman-teman? Kalau teman-teman setuju, boleh ditulis. Cintailah seseorang yang membuat, ini nggak kebaca ya, setuju banget. Nah itu teman-teman, kalau ternyata laki-laki yang dekat dengan kita itu justru membuat kita semakin toksik, justru membuat kita tidak berkembang, justru melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, udah tinggalin aja. Dijamin laki-laki itu bukan laki-laki yang terbaik untuk kita. Nah, itu tadi teman-teman, kalau kita gimana caranya saat diri ini ingin banget pacaran. Itu salah satunya dengan berdoa kepada Allah, minta yang kita minta itu apa? Disegerakan jodohnya kah? Atau minta dijauhkan dari hasrat-hasrat yang tidak baik? Salah satunya dengan sholat. Sholat. Dan kalau kita udah memperbaiki sholat, insya Allah baik semuanya. Gitu. Tetap berusaha. Dimanapun dan kapanpun jaga sholat 5 waktunya. Di keadaan tersulit pun harus tetap dijaga. Kemudian, perilaku atau benteng. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Perilaku atau benteng seperti apa untuk menjaga diri dari keinginan tersebut? Sama. Ini poinnya sama kayak yang tadi dalam menjaga keimanan. Perilaku atau bentengnya itu dengan cara, kenapa nih kita pengen pacaran? Apa jangan-jangan karena kita melihat teman kita pacaran, jadi pengen perhatian, jadi pengen dibuai, disayang-sayang, dibelai gitu ya? Atau karena justru apa? Karena hakikatnya teman-teman, ketika kita berada di dekat orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, kalau kita nggak kuat-kuat imannya, kalau kita tidak bisa mewarnai mereka, atau kita tidak bisa stay dengan diri kita yang saat ini, ya pasti kita akan terwarnai. Betul kan? Kalau kita dekatnya dengan teman-teman kita yang pacaran, atau teman-teman kita yang menunjukkan keromantisannya, menunjukkan enak nih pacaran loh, bla bla segala macam, ya pasti wah, saya terkejut nih barusan stuck karena baca komen gimana dengan ustadz yang ngajak pacaran katanya. Ya jangan disalahkan ustadznya teman-teman, dia paham agama loh. Iya, jangan disalahkan dengan ustadznya, gelar ustadznya. Atau jangan disalahkan di pemahaman agama yang lain. Tapi cukup remind bahwasanya mungkin ada satu dan lain hal yang membuat dia sehingga kenapa sih ada permasalahan pasti. Ada permasalahan pasti di dalam diri ustadz tersebut. Kenapa aku ngajak pacaran gitu? Ustadz gadungan mungkin. Itu teman-teman. Makanya teman-teman, kita harus sebenarnya kan yang paling rentan dengan godaan pacar-pacaran, dengan godaan rayuan-rayuan, buayan-buayan, si buaya-buaya di luar sana itu adalah perempuan. Bener nggak? Nah. Biaki bulan lagi. Ini saya salfok ya bacain komentar gitu. Sebenarnya yang lebih tergoda itu, yang lebih ada hasrat untuk pengen diperhatikan, pengen dipuji,
pengen disayang, pengen dimanja, itu adalah sosok perempuan. Makanya kenapa banyak sekali perempuan-perempuan yang tergoda. Salah satu kuncinya, teman-teman, kita sebagai perempuan harus menjadi perempuan-perempuan yang independen. Kalau kita jadi perempuan yang independen, kita bisa ke sana ke sini sendiri, kita terlihat baik-baik saja tanpa ada pasangan yang belum halal, itu it's okay, fine. Gak apa-apa. Kita bisa kenal dengan diri kita bisa menenangkan rasa yang sedang kita rasakan saat ini. Energi-energi negatif yang kita rasakan bisa kita tenangkan. Itu enggak ada tuh namanya. Kita berkeinginan dengan yang namanya pacaran. Setuju, Kak? Gak? Nah, gitu teman-teman. Jadi intinya, yuk sama-sama harus kita menjadi perempuan-perempuan yang independen. Kenapa? Kalau perempuan-perempuan yang independen, perempuan-perempuan yang tegas dengan kelembutannya, perempuan-perempuan yang anggun dengan kesederhanaannya, perempuan-perempuan yang cerdas dengan, yang pintar dengan kelemahannya. Perempuan-perempuan ada yang bilang lemah. Tapi sebenarnya kita tuh strength kok. Kita mampu kok menghadapi semuanya gitu. Nah, itu semua kuncinya kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Tuh, kalau kita udah kenal dengan diri kita sendiri, kita udah paham bagaimana menyikapi hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Dah, laki-laki yang buaya-buaya yang mulutnya manis-manis itu mah nggak penting untuk kehidupan kita. Bener ya teman-teman? Jadi kalau misalnya kita lagi down, kita lagi butuh didengarkan, kita lagi butuh dikasih semangat, dikasih support, cari lingkungan yang baik. Karena sejatinya, apapun yang kita rasakan bisa kita selesaikan dengan atau oleh diri kita sendiri. Gak perlu orang lain yang menyelesaikan. Kalau kita paham dan kenal betul akan diri kita sendiri. Tuh, teman-teman. Kemudian, hubungan pacaran yang banyak nih yang punya perspektif seperti ini. Hubungan pacaran yang berakhir menikah, nggak apa-apa kali ya, gitu. Ya memang nggak apa-apa kalau memang kita sudah terjerumus dalam lingkaran pacaran. Terus kita sudah menikah dan dulu ternyata pasangan kita ini kenal karena ada hubungan pacaran. Kemudian menikah, kemudian bertaubat, maka insya Allah dosa-dosa pacarannya ini akan diampuni oleh Allah. Tapi kan siapa yang tahu ya, siapa yang paham, siapa yang bisa memastikan bahwasanya kalau kita pacaran sekarang, maka pacar itulah yang akan menjadi suami kita. Kan nggak ada yang bisa memastikan. Nggak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau udah terlanjur nih, mungkin teman-teman atau saudara teman-teman, kakak, teman-teman ada yang menikah, terus tapi sebelumnya dengan berlandaskan hubungan pacaran, it's okay, tinggal bilang aja, kamu silakan bertobat dengan sungguh-sungguh ke Allah, taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu di masa lalu, dosa-dosa pacaran itu akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman masih ada yang suci, belum pacaran gitu ya, maksudnya masih bersih hatinya, itu dia. Kalau misalnya ada sesekali rasa ingin punya pasangan, tapi kok belum bisa nih kalau langsung halal, nggak apa-apa. Rasa itu muncul, itu wajar. Jangan ditolak rasanya, tapi diambil, diserap, kemudian diredamkan dengan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Diambil rasanya, jangan dilawan rasanya, rasa inginnya jangan dilawan, diterima, kemudian biarkan rasa itu nanti terbawa dan hanyut oleh rasa-rasa kita yang lain, sehingga yang tadinya ingin jadi nggak ingin lagi. Gitu. Jadi jangan ditolak rasanya, jangan diabaikan, diterima aja rasanya. Suka sama orang nggak apa-apa, diterima aja rasa sukanya. Karena nggak mungkin kita sebagai manusia normal tidak menyukai lawan jenis. Justru kalau kita nggak suka dengan lawan jenis sih, laki-laki nggak suka sama perempuan, perempuan nggak suka sama laki-laki, tanda tanya besar, ada apa dengan diri saya?
gitu. Jadi kalau teman-teman muncul rasa itu fitrah dari Allah, diterima rasanya sampai waktu yang tepat. Masya Allah. Nih Kak Hamidah. Kak, karena waktunya udah jam 9 dan teman-teman ini banyak banget nih antusiasnya untuk nanya. Jadi gimana kalau kita langsung masuk sesi Q&A aja, Kak? Boleh, silakan. Ya teman-teman, boleh kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh on cam. Wow, ada yang panjang banget ini, Kak. Ini kayaknya ini ya, lagi pada galau-galau ya, lagi pada baper-baper ya. Karena malam minggu ya, Kak. Iya, benar. Teman-teman yang mau on cam, mau langsung nanya, interaksi langsung dengan Kak Hamidah, boleh ya? Iya, boleh, mending langsung gitu aja. Langsung on cam atau open microphone-nya langsung nanya gitu aja biar enak kali ya. Kalau di chat kayaknya banyak banget yang chat. Dan atau dari kakaknya mungkin, kakak yang nunjuk yang raise hand ini. Oke. Kak Siti Aisyah dulu nih. Boleh Kak Siti Aisyah? Silahkan. Oke. Assalamualaikum Kak Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya boleh ditutup aja nggak? Boleh. Boleh ya. Kenalkan, nama saya Aisyah, saya dari Pematang Siantar. Kak mau nanya dong, ini mengenai masalah yang terjadi di zaman sekarang, di mana itu maraknya anak zaman sekarang tuh kan dari SD aja udah tahu yang namanya pacaran gitu. Nah, kan di sini peran orang tua itu sangat penting gitu. Jadi gimana sih kita itu mengajak orang tua supaya bisa lebih kayak perhatian, memberikan perhatian lebih ke anaknya, terus komunikasi yang baik ke anaknya itu seperti apa gitu kan. Karena zaman sekarang itu orang tua gitu ya, di lingkungan saya sendiri pun saya melihat anak-anak itu bicaranya lebih lantang ke orang tuanya. Orang tuanya baru ngomong berapa kata, nih anak udah lah kayak gitu. Jadi saya bingung ya, ini salah di mana gitu. Oke, kayaknya sih itu aja. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Siti Aisyah. Kak Hamidah izin menyimpulkan tadi pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita sebagai anak untuk memulai komunikasi gitu ya Kak? Ada perhatian ke anak gitu Kak. Biar perhatian kita nih kita sebagai anak nggak haus perhatian nih ke orang lain, apalagi ke lawan jenis gitu. Jadi perhatiannya cukup dari orang aja gitu Kak. Ini langsung aku jawab ya Kak. Iya Kak, silakan. Benar. Teman-teman, kita sebagai orang yang lebih muda, tentunya sulit sekali ya. Tentunya sulit sekali untuk memberikan, mengedukasi orang-orang yang lebih tua. Apalagi posisinya mungkin orang-orang yang di sekitar kita itu, orang tua di sekitar kita itu mungkin belum teredukasi. Atau minimnya pemahaman tentang parenting. Itu akan susah sekali kita masuk ke mereka. Karena itu prosesnya akan panjang. Gimana caranya kita bisa memahamkan seseorang. Karena yang terjadi teman-teman, orang-orang menikah itu ya karena tuntutan sosial. Karena tuntutan sosial mereka menikah. Jadi mereka menikah tidak menyiapkan ilmu untuk pernikahannya. Padahal seharusnya banyak sekali ilmu yang harus disiapkan. Ilmu pernikahan, ilmu bagaimana menjalankan rumah tangga. Kemudian ilmu bagaimana nanti pada saat punya anak dari dalam kandungan, dari mungkin pada saat reproduksi, gimana caranya. Saat melahirkan, usia anak sekian, bagaimana pola parentingnya, usia anak tumbuh. Nah, itu butuh ilmu yang sangat dalam. Jadi kalau misalnya kita ada di lingkungan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak selain kita langsung memberikan arahan ke anaknya.
Karena akan susah sekali ketika kita memberikan arahan langsung ke orang tuanya, menegur. Nggak bisa kita menegur gitu aja. Nggak bisa kita langsung kasih tahu, Bu, anaknya tuh tadi ngomong ini. Bu, anaknya harusnya lebih diperhatiin deh, biar dia nggak cari perhatian dari luar. Susah sekali. Dan bahkan banyak orang tua juga yang sudah mewajarkan ketika anaknya di usia SMA misalnya, atau anaknya udah kuliah, udah boleh nih dia pacar-pacaran, udah waktunya. Itu banyak kan orang tua yang malah mewajarkan. Gitu. Susah sekali teman-teman untuk merubah pola pikir orang tua, di mana orang tua itu kan hanya mau mendengar, seseorang itu hanya mau mendengarkan oleh orang-orang yang dianggap lebih tua dan lebih mampu ilmunya, lebih punya banyak ilmu. Yang kedua, orang-orang yang punya privilege, diakui oleh banyak orang. Misalnya, contoh, kayak ustadz. Kemudian ustazah yang lebih muda, kalau ngomong sama orang tua, itu biasanya orang yang lebih tua masih mau nurut nih. Karena dia punya privilege. Orang yang lebih tua ini percaya dengan sosok ustadz atau ustazah. Itu dua orang ini nih yang bisa didengarkan, yang bisa kira-kira mampu untuk diterima pendapat-pendapat yang disampaikan. Kalau kita yang masih muda, kemudian tidak punya privilege, tidak diakui oleh masyarakat secara banyak, punya ilmu yang mumpuni, mau ngasih pendapat pasti susah. Jadi, saran aku yang bisa kita lakukan adalah, saran saya yang bisa lakukan, kita deketi anaknya, kita ajak ngobrol, terus kita tanya masalahnya apa, kalau bisa, kalau dia menerima, ajak ke lingkungan kita yang baik. Itu aja mungkin. Karena anak-anak sekarang, anak-anak SD juga udah banyak, SD-SD yang nggak Islami ya, SD-SD yang di sekolah-sekolah yang umum, mereka obrolannya nih pacar-pacaran udahan, obrolannya udah dewasa. Sekarang TikTok kontennya konten-konten dewasa. Instagram juga sama. Sosial media yang lain juga sama. Jadi akan susah sekali kita masuk ke dalam ranah-ranah anak-anak yang memang tidak teredukasi dari orang tuanya gitu. Jadi itu tadi saran aku, Kak. Kak siapa tadi yang bertanya? Kak Siti Aisyah. Nah, Kak Siti Aisyah. Makanya kita sebagai orang tua, calon orang tua nanti nih, kita harus siapin benar teman-teman ilmunya. Jangan kita menikah, kebanyakan nih teman-teman, aku harus sampaikan. Kebanyakan para perempuan-perempuan atau orang-orang nih ya pada umumnya, nggak perempuan aja, mungkin ada laki-laki yang juga merasakan hal yang sama. Menikah itu karena karena tekanan sosial. Karena faktor-faktor sosial, didesak oleh orang tua, didesak oleh keluarga, kapan nikah, sehingga dia udah yang penting nikah. Padahal dia belum siap secara materi, belum siap secara finansial, belum siap secara mental ilmuwan gitu. Nah, itu banyak hal. Atau banyak juga perempuan-perempuan yang menikah karena katanya biar ada yang bisa bertanggung jawab. Pelimpahan tanggung jawab. Karena apa? Kenapa pelimpahan tanggung jawab? Karena banyak perempuan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sehingga dia melimpahkan nih tanggung jawab untuk dirinya ke orang lain. Nah, udah pada akhirnya memutuskan untuk udahlah menikah aja. Atau mereka menganggap bahwa menikah akan menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang. Gitu. Jadi benar-benar ya teman-teman, kita harus selesai dengan diri kita sendiri sebelum kita memutuskan untuk memiliki pasangan yang dimana ketika menikah itu adalah ibadah terpanjang kita. Jadi jangan sampai kalau udah menikah ya udah. Kita harus komitmen, kita di awal iya, kita harus mengiyakan tuh sampai akhir hayat kita. Jangan sampai nanti ada cekcok, ujung-ujungnya perceraian. Kan auzubillahi min dzalik gitu kan. Itu mungkin Kak Katrin jadi melebar kemana-mana. Gak apa-apa, Kak. Keren banget jawabannya. Karena emang masalah komunikasi orang tua ini kan dialamin sama semuanya ya, Kak. Cuma 1-2 orang aja. Kita next question ya, Kak. Masuk Oke, boleh. Kita pilih Kak Pipin, boleh? Silahkan Kak Pipin.
saya kedengaran? Kak Pipin suaranya kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, terdengar tapi kecil banget ya. Bisa lebih didekatkan, Kak? Apa udah kedengaran, Kak? Gimana Kak Hamidah kedengeran suaranya Kak Pipin? Kurang kedengeran. Atau dicabut aja headsetnya mungkin. Iya, boleh Kak Pipin. Udah kedengeran, Kak? Iya, lebih kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau izin bertanya sebelumnya, Kak. Kan kita Kayaknya koneksinya ya, jaringannya Kak Pipin ya. Iya. Ya, betul. Boleh diketik aja kalau enggak Kak Pipin Kak ya. Pipin boleh ketik aja sambil kita nunggu Kak Pipin ngetik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Kak Fadilatu Nurdina, boleh silakan Kak. Ya, Kak Fadila, silakan. Sebelumnya mau nanya nih, apa sih pendapat kakak tentang sex education dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak-anak tentang hal tersebut? Karena agaknya banyak anak-anak yang mungkin mereka tahu itu salah karena kayak misalnya kayak pemerkosaan anak TK oleh anak usia 8 tahun, itu mungkin dari orang tuanya juga tidak memberikan itu area mana sih yang boleh dipegang dan tidak, seperti itu, Kak. Gimana Kak Hamidah? Sudah jelas dengan pertanyaannya? Apa jadi pertanyaannya? Bagaimana? Bagaimana cara kita itu menyampaikan tentang sex education dan apa sih pendapat kakak tentang hal itu gitu? Oke. Kak siapa tadi, maaf kan namanya? Kak? Fadila. Kak siapa? Kak Fadila ya? Ya. Kak Fadila. Ya, keren banget pertanyaannya. Gimana caranya kita menyampaikan? Memang pentingnya belajar. Aku yakin seharusnya orang tua ibu-ibu di tahun 2000, ibu-ibu kelahiran tahun 2000 atau 90-an lah ya, 2000 tuh harusnya nggak menutup telinga tentang sex education, seharusnya. Karena sangat penting sekali kalau anak-anak nggak diajarin sama sex education, yaitu akibatnya anak-anak TK diperkosa, anak SD memperkosa, anak SD diperkosa, atau pencabulan, atau segala macam. Itu karena apa? Karena boleh jadi nih misalnya ada pelecehan seksual anak SD, anak perempuan, dilecehkan oleh teman laki-lakinya, dipegang area misalnya, area pantatnya, misal. Karena dia nggak tahu bahwa area tersebut adalah area yang dilarang, maka dia akan diem aja. Dia nggak akan memberi respon yang marah gitu. Respon yang terancam, dia akan diem aja. Karena dia nggak tahu bahwasannya hal yang dilakukan oleh temannya itu justru melecehkan dia. Dan dia akan diem aja, dia nggak akan cerita ke orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya ngasih tahu ke anaknya, ini loh bagian-bagian yang nggak boleh dipegang oleh orang lain selain diri kita sendiri. Ini loh bagian-bagian yang harus kita tutup, yang nggak boleh terlihat oleh orang lain. Itu anak akan paham, itu anak akan tahu pada saat dia mendapat perlakuan pelecehan seksual, baik itu oleh temannya atau gurunya atau orang-orang di sekitarnya, dia minimal akan cerita ke orang tuanya. Kalau dia tahu bahwa bagian itu tuh sebenarnya nggak boleh dipegang, terus ternyata ada orang lain yang megang gitu, pasti dia akan cerita. Tapi kalau anak ini nggak tahu bahwa bagian-bagian tersebut adalah bukan bagian yang
harus kita jaga, yang harus dijaga, yang nggak boleh orang lain pegang, orang lain sentuh. Ketika ada orang yang nyentuh, dia nggak paham. Dia ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin nggak terjadi apa-apa gitu. Gitu. Jadi menurut aku penting banget. Makanya kita yang tinggal di misalnya di pedesaan-pedesaan, buatlah satu literatur misalnya, ada perpustakaan atau apa, atau misalnya ibu-ibu kan udah males baca, nggak mungkin lah ibu-ibu tuh kayak rajin baca buku atau apa. Belum ibu-ibu aja kita mager baca buku, males baca buku, apalagi udah ibu-ibu udah banyak problem segala macam. Kita adakan seminar atau adakan kumpulan. Makanya kan sekarang di Posyandu itu mulai ada himbauan ya, mulai ada arahan gimana caranya nih untuk mengasuh anak-anak. Parenting itu seharusnya udah mulai muncul tuh di paling tidak di pemerintahan desa tuh udah aware sama hal-hal tersebut. Karena orang-orang desa, ibu-ibu desa itu nggak kurang gitu. Bukan ibu-ibu desa aja lah, ibu-ibu yang punya standar sosial di bawah gitu ya, menengah ke bawah atau di bawah, terus juga belum teredukasi, itu akan sulit banget menerima atau sulit banget dia tahu, memahami akan hal-hal yang seperti itu. Jadi itulah pentingnya kita aware dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Gitu Kak Fadilah, saran aku sih, menurut aku itu. Kalau menurut aku harus kita kasih tahu ke anaknya, harus banget orang tua ngasih tahu ke anaknya sex education, dan orang tua juga harus di edukasi gitu. Bagaimana cara sex education, ngajarin anak-anak ini biar tahu, biar mereka terjauh dari yang namanya itu tadi, hal-hal yang sekarang ini sering terdengar di telinga kita, sering kita lihat, sering kita baca gitu. Gitu Kak Fadila. Yuk, makanya kita sebagai perempuan harus saling support, harus saling menguatkan, dan harus saling mengedukasi satu sama lain. Masya Allah. Terima kasih Hamidah jawabannya. Gimana Kak Fadila, sudah cukup jelas? Oh iya, karena di zaman Rasulullah itu juga sering loh Rasulullah itu ngajarin anak-anak kecil. Rasulullah tuh paling suka sama anak-anak kecil. Dikasih nih, udah dikasih tahu tuh sama Rasulullah antara batasan pergaulan laki-laki sama perempuan. Itu perlu tuh hal-hal yang kayak gitu, ketarbiahan seperti itu yang kita timbulin lagi sekarang. Oke Kak, maaf Kak Katrin, silahkan dilanjut. Kak Pipin, gimana Kak Pipin? Jadi nanya. Aku soalnya belum melihat ini. Ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya. Oh, siapa itu langsung? Saya mau Silakan bertanya, Kak. Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya Kak, untuk Ya, tema Kak, pada malam. Selamat malam Kak Hamidah. malam Kak. Oke, mau tanya ya Kak, untuk tema pada malam hari ini itu kan, sebentar ya Kak. Stay halal sebelum ada. hilal. Oke, nah jadi gini ya Kak. Dulu pas waktu aku magang, nah aku itu kan dikenalin kayak dimacomblangin gitu lah Kak sama teman aku cewek. Nah temen dia juga, teman aku tuh juga cewek Kak. Nah pada waktu itu cuma dianggap seperti guyonan atau dalam bahasanya itu candaan ya Kak ya. Nah tapi setelah berlangsung lama, setelah 2 bulan, emang ada sebuah rasa kepada temanku yang macomblangin aku gitu loh Kak. Nah, tapi pas waktu aku punya nomornya dia,
aku tuh bilang kalau aku nggak mau pacaran. Nah, terus dia juga bilang, Kak, sama aku juga nggak mau pacaran. Udah kita hidup sendiri-sendiri aja. Nah, terus kan kemarin tuh waktu KKN, karena KKN kan ajang pencarian jodoh kayak biasanya Iya, itu. iya, benar-benar. Nah, pada waktu itu dia bilang gitu, kamu kapan sih ngasih kepastian aku? Aku tuh kalau tiap malam tuh nangis tahu penuh kepastian dari kamu. Dia tuh bilang gitu, Kak. Jadi tiap malam, tiap hari, dia tuh bilang gitu. Aku tunggu ya kepastian dari kamu. Nah, terus dia bilang gini, hubungan tanpa status itu rasa sakitnya tuh sampai tulang, sampai hati yang paling dalam, dia tuh bilang gitu. Nah, terus pertanyaan saya ya Kak, bagaimana sih cara menyifati seorang perempuan yang seperti itu? Yang awalnya aku dan dia itu nggak mau pacaran, tapi ya karena dia gitu juga maksudnya kan tiap hari dia apa minta kepastian dari aku. Nah, cara meminimalisir pertanyaan bagaimana sih, kapan kamu mau mengasih kepastian aku tuh bagaimana Kak? Bisa dijawab Kak Hamidah? Ya, gimana caranya? Satu jawabannya. Suruh ikut Zoom webinarnya Jovisa biar terselesaikan masalahnya. Itu Kak sebenarnya jawabannya. Tadi Kak siapa namanya? Kak Anas. Kak Anas. Nah, itu Kak Anas. Jadi Kak Anas duluan yang mulai baperin. Ya Kak Anas lah juga benar harus bertanggung jawab. Kak Anas yang udah memulai. Kisahnya seru ya. Iya, Kak Anas harus bertanggung jawab tuh. Kalau Kak Anas memang bener-bener gentle laki-laki, nikahin gitu. Tapi kalau nikah hanya sekedar nikah tapi belum punya prepare untuk pernikahan itu sendiri ya jangan ya Kak Anas, karena pernikahan itu kan bener-bener sesuatu yang sakral ya, dan Allah pun juga membenci sebuah perceraian. Allah tuh nggak melarang, tapi Allah membenci sebuah perceraian. Makanya kita harus prepare gimana caranya. Sebelum kita menikah, kita udah harus cukup semuanya, cukup ilmunya, terutama cukup ilmunya. Sehingga pada saat kita sudah menikah, kita udah tahu nih gimana caranya gitu menghadapi sebuah pernikahan itu. Makanya Kak Anas, kalau belum punya itikat baik untuk menikah, jangan baperin perempuan-perempuan. Bingung kan kalau dimintain tanggung jawab kayak tadi? Jadi saran aku, salah satu caranya suruh ikut kajiannya Jovisa, biar dia tenang. Jadi perempuan, jadi dia tuh kayak ya udah kalau emang Kak Anas nggak ngasih kepastian berarti bukan Kak Anas jodohnya gitu. Legowo gitu. Gitu ya Kak Anas? Iya Kak. Semangat Kak Anas. Iya Kak, terima kasih banyak atas pencerahannya Tapi pada aku malam salut hari banget ini. ya. Teman-teman boleh kasih dukungannya buat Kak Anas. Iya teman-teman dukungannya ya diberi kelancaran untuk menyusun proposal. Amin. Kak Anas sama, aku juga sedang fight untuk skripsi. Ayo kita semangat. Oke. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Kak, tambah satu pertanyaan lagi atau kita closing? Kenapa Kak? Bisa kita closing atau bisa tambah satu pertanyaan lagi. Soal tadi aku baca di kolom chat ada yang please mau nanya dari Moeda. Boleh, Yes, boleh, I boleh. am. Oke. Silakan Oke, thank you, Kak Kakak. Moeda. Jangan Moeda lah, muda aja baca. Muda. Silakan Kak. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Kakak atas waktunya. Alhamdulillah masih sempat untuk gabung Jovisa Talk, padahal tadi lagi sibuk ya. Kak, ini saya nggak tahu nih entah melenceng dari topik atau bagaimana gitu kan. Pertama saya curhat dulu lah. Saya termasuk tukang gombal lah dulu gitu kan, dan saya sekarang lagi kena batunya itu kan. Ada orang yang saya gombali dulu hari ini baru-baru ini dia meminta menagih janjinya gitu kan. Dia melapor ke saya gitu. Saya udah usia 25 ya kan.
dulu janji kan usia 25 untuk dulu nyuruh saya datang ketika saya usia 25. Akhirnya dia datang gitu kan, walaupun dengan chat gitu kan. Kalau saya tanya ke Ustadz, itu kata Ustadz itu kamu sudah khitbah, melamar, tapi melamar secara kecil, bukan melamar secara akbar katanya, tapi sogir gitu kan. Nah kemudian ini pertanyaannya Kak, tentang toxic toxic relationship lah gitu Kak. Jadi saya punya teman cewek gitu kan, adik lah bagi saya gitu kan. Dia punya cowok tiap kali dia sama cowoknya ini selalu saling periksa HP katanya kan. Kadang kita sekali seminggu itu kita tukaran HP katanya. Jadi nomor dia sama si cowok, nomor cowok tuh sama dia gitu kan, tukaran HP gitu kan. Saya udah bilang sama dia, kamu janganlah kayak gitu ya kan. Ada satu rahasia antara kita, ada satu rahasia kamu, ada rahasia dia yang nggak boleh saling sama tahu ya kan. Ya kita kan sama-sama cinta bang katanya kan. Jadi kita saling terbuka katanya. Bahkan dia ngasih akun Facebook sama akun Instagramnya itu dibuka di 2 HP gitu. Jadi saya bingung bagaimana cara untuk menasehati dia gitu kan. Kalau kata beberapa pujangga yang patah hati kan katanya jangan menasehati orang yang sedang jatuh cinta gitu. Jadi gimana caranya agar menyadarkan mereka gitu. Makasih Kakak. Ya, bener banget. Emang nggak boleh cinta itu, ya. Oh ya, saya langsung jawab aja, maaf Kak. Lucu ya ceritanya ya. Cerita siapa Kak? Tadi namanya maaf. Muda, Kak Moeda. Muda, Kak Muda ya, biar selalu muda. Lucu kalau dibilang tadi, aku nggak tahu ya di mana ukuran yang hitbah sohir sama hitbah kabir. Aku belum tahu nih ukurannya tuh di mana. Tapi setahu aku hitbah itu kan harus ada yang tahu nggak sih? Aku nggak mau ngejelasin lebih lanjut karena aku belum paham nih ilmunya tentang hitbah sohir atau hitbah kabir itu. Kalau yang tadi usia 25 nih suruh datang lagi. Nah, terus Kak Muda ini apakah udah siap? Aku tanya, udah siap? Kak Mudanya udah siap? Insya Allah Kak. Siap, udah siap. Nah, kalau emang udah siap ya, kalau udah siap terus tuh tadi si perempuan itu datang, itu kan berarti dia menjaga yang sangat luar biasa tuh. Dia menjaga loh mungkin di usia dari usia 20 tahun misalnya sampai 25 tahun rentan di waktu itu dia menjaga. Di usia 25 balik lagi ke kamu muda. Nah, padahal nih kan laki-laki ini buaya banget teman-teman. Dia udah janji katanya datang lagi nih usia 25. Padahal kamu mudanya aja lupa kalau pernah janji kayak gitu. Kalau si Mbak ini nggak datang ke kamu mudanya lagi, mana ingat kamu muda. Nah, maka ini buat perempuan-perempuan diingat. Laki-laki sering mengucapkan kata-kata yang hanya keluar dari lisannya, tapi tidak diresapi ke dalam hatinya. Jadi dia lupa. Habis ngomong A, dia lupa. Giliran ditagih, nah baru, oh iya ya saya dulu pernah ngomong kayak gini. Nah, itu kalau emang kamu udah siap, ya udah lakukan hal-hal yang semestinya. Segera dihitbah, kemudian jangan lama-lama dihitbahnya, kemudian dinikahi, diberikan tanggung jawab yang sepenuhnya gitu. Tapi kalau misalnya memang belum siap dan memang mau sama-sama menjaga lagi, kamu udah bisa jangan kasih jangan kasih apa kayak tadi apa dia? Bukan kepastian. Jangan kasih rentan waktu lagi. Ya udah tunggu deh nanti umur 27 balik lagi aku. Jangan. Kamu udah harus siap berbicara bahwa hai Fulana, aku dulu memang pernah bilang seperti itu, tapi pada kenyataannya hari ini aku belum siap untuk menunaikan janjiku pada saat itu. Silahkan kamu
memilih kalau memang ada yang datang lebih baik dari aku dan itu sudah menjadi pilihanmu, maka silahkan gitu. Silahkan bersamanya gitu. Karena memang kamu mudanya belum siap. Kecuali kalau kamu mudanya udah siap, udah sama-sama nih, si Mbak ini, si Fulanah, Mbak Fulanah datang di umur 25, kemudiannya udah siap, ya udah jalin. Segera, disegerakan menuju hal baiknya gitu. Pernah kan teman-teman mungkin ada yang pernah dengar kisahnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya, tertaut pisah sama istrinya tuh waktu itu 7 tahun gitu. Tapi Ustadz Adi Hidayat bilang, kalau kau mau menunggu ya tunggulah aku, kalau memang tidak kemudian ada laki-laki yang baik datang kepadamu silahkan gitu. Tapi ternyata qadarullah istrinya mampu menunggu sampai Ustadz Adi Hidayat pulang dan kemudian menghitbah, kemudian menikahi istrinya gitu kan. Nah ini teman-teman saksi ya bahwa ternyata laki-laki tuh banyak buayanya, banyak bullshit-bullshitnya. Tuh tadi tuh kamu udah ucap janji 25 datang lagi ya. Ternyata dia lupa sama perkataannya gitu. Itu kamu udah saran aku. Nah, kalau yang tadi hubungan yang toksik. Unik-unik banget ya Kak Abda. Bentar Kak, Iya, bentar bener. Kak, bentar Kak. Curhatannya. Bentar Kak. Maaf, bukannya saya lupa. Dulu itu kan saya orangnya tipe gimana? Kalau bicara sama ngobrol sama orang-orang yang sudah biasa ngomong gitu kan, itu biasa. Tapi dia ini orangnya pendiam gitu kan. Jadi saya usahakan bagaimana. Saya orangnya suka tertantang gitu kan. Saya harus bisa bicara dengan orang pendiam gitu kan. Akhirnya ya saya ngomong sama dia gitu. Akhirnya insya Allah jawab dia. Kak, tapi benar-benar loh Kak Muda, kalau kakak tahu perempuan ini adalah perempuan yang sangat baik. Aku yakin ya. Dengan penjagaannya sampai usia 25 nih benar-benar berarti Kak, dalam fase dia menuju usia 25, dia tuh sebenarnya mempersiapkan loh. Mempersiapkan di usia 25-nya lagi, di usia 25-nya untuk datang ke kakak. Aku rasa perempuan ini adalah perempuan yang baik. Jadi kalau kakak coba lagi, ditelaah lagi kira-kira mau disia-siakan atau mau langsung dihitbah nih, atau mau langsung dikasih ijab kabul nih, gitu. Gitu kamu udah keren loh si kakaknya ini, si Mbak si Fulanahnya datang tiba-tiba di usia 25 gitu kan. Berarti dia sudah menyiapkan. Nah, nikahin Bang sebelum dinikahin orang lain. Hamida, aku mau nambahin nih, namanya, bantuin Kak Muda. Kali promosi, kalau misalnya di tanggal 11 Februari nanti, Jovisa bakal ada Jovisa eksklusif, temanya tentang Tuhan, izinkan aku pacaran. Nanti di sana tuh bakal dijelasin tuh pertanyaan-pertanyaan tadi Kak Muda, Kak Anas tuh yang tadi unik-unik itu bakal dijawab semua di Jovisa eksklusif di tanggal 11 Februari. Jadi buat teman-teman, buat Kak Anas ataupun Kak Muda, boleh banget ikutan dan ajakin itu akhwatnya biar makin mantap persiapannya. Bener banget Kak. Solusi itu bener-bener solusi. Tanggal 11 Februari teman-teman. Cocok banget nih ikut kita eksklusif. Oh ya Kak Hamida, karena jam udah menunjukkan pukul 9.35 nih dan udah cukup malam, tapi maksudnya pertanyaannya masih banyak banget ya. Gimana kalau kita closing aja Kak? Boleh. Ada closing statement dari Kak Hamidah dulu. Tutup. Teman-teman boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau misalnya Mas kepo pengen tahu banyak tentang Kak Hamidah, boleh follow Instagramnya Kak Hamidah di Hamidah Safitri, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ide tentang terkait permasalahan-permasalahan teman-teman, boleh langsung DM di Jovisa ID ya teman-teman. Dan untuk kegiatan kita malam ini boleh tag aku juga, Instagram aku di @putri_catherine. Ya Kak Hamidah, silahkan kalau misalnya ada closing statement-nya. Ya, tuh Kak, aku mau menyampaikan aja nih, Jovisa ada meet up-nya nggak sih? Mungkin boleh tuh sesekali Jovisa ngadain event atau
gathering atau apalah yang jadi kita tuh bisa ketemu secara langsung gitu ya mungkin. Oh iya, tambahan Boleh dikit banget, nih, Kak. boleh promosi nggak? Oh iya, Kak Moida, silahkan. Bagi yang di daerah Solo, kota Solo, Solo, Sumatera Barat ya, besok kalau ada yang mau mampir, silakan. Insya Allah besok saya ada soft opening ayam fried chicken de kriuk, insya Allah. Nah, bagi yang datang silakan Masya datang besok Allah. siang. Masya Allah, semoga lancar Kak Muda usahanya. Masya Keren. Allah, Amin. semoga lancar ya, Kak Moida. Ya, silahkan. Saya bukan dari Solo, tapi saya kerja di Solo. Solonya di Koto Baru. Koto Baru, Solo. Saya orang Batipua, kampungnya Hayati. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Van der Wijk ya, Kak? Kita jadi kepotong ya ini karena Kak udah. Ya silakan Kak Hamidah tadi untuk closing statement-nya. Oke. Setelah itu nanti kita closing. ada Closing statement dari aku malam ini, teman-teman coba amalkan satu doa ini supaya kita terhindar dari hal-hal buruk, hal-hal yang tidak inginkan, terjaga akhlak kita. Doanya adalah teman-teman coba ikutin, boleh ditulis juga, Allahumma inni a'udzubika min munkarotil ahlaki wal amali wal ahwa. Sekali lagi aku ulangi, Allahumma inni a'udzubika min munkarotil ahlaki wal amali wal ahwa. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang jelek. Jadi teman-teman, closing statement dari aku pada malam hari ini adalah ketika kita bisa menerima keadaan diri kita sendiri dengan lapang, dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, maka masalah-masalah yang menimpa kehidupan kita saat ini tidak akan terasa begitu berat. Karena sejatinya Allah tidak akan membebani suatu kaum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan membebani suatu kaum melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, teman-teman, apapun yang sekarang sedang teman-teman jalani, baik itu lagi ikhtiar mencari jodoh, ikhtiar mencari pekerjaan, ikhtiar dalam hal berwirausaha, ikhtiar dalam hal perkuliahan yang masih dibingungkan dengan masalah pendidikan atau apapun itu yang sedang dalam kesulitan, kelilit hutang, ingat satu hal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum melainkan dengan kesanggupannya. Dan buat teman-teman sesuai dengan tema malam hari ini, stay halal sebelum ada hilal, ada satu doa yang mungkin bisa kita dawamkan berkali-kali, baik itu sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, kita bisa dawamkan doa ini. Aku yakin teman-teman udah hafal doanya, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Terus dawamkan doa ini, baik kita sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga, dengan tujuan semoga nanti ketika kita punya pasangan, punya anak-anak yang bisa menyejukkan hati, dan kita bisa memimpin keluarga kita dalam ketaatan. Itu tadi, teman-teman, tetap semangat, apapun masalahnya pasti terlewati. Ingat, jangan pernah merasa paling punya beban, paling punya masalah. Karena rasa yang paling-paling itu sebenarnya bukan muncul dari diri kita sendiri, tapi dari gangguan-gangguan yang lain. Makanya kita harus amalin doa yang tadi itu. Yang pertama aku ucapin, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwa. Terima kasih teman-teman.
untuk sharingnya malam ini. Aku happy banget bisa ngobrol dengan kurang lebih 300 teman-teman dari seluruh Indonesia. Semoga kita semua tetap dalam ketaatan, dan aku mohon maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang kurang tepat atau ada yang menyinggung, itu semua datangnya dari aku, dan semua kebaikan, semua kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya Hamidah Eka Safitri. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.